Puji Tuhan. Saudaraku, selamat datang di rumah kasih karunia Tuhan. Kita pada hari ini berkumpul di sini bukan karena suatu kebetulan. Amin. Kita mau menerima semua yang Tuhan Yesus telah siapkan untuk kita. Tuhan Yesus sudah habis-habisan di atas kayu salib. Sehingga sekarang kita bisa menerima semua kemuliaan, dari kemuliaan satu hingga kemuliaan yang lainnya. Minggu yang lalu kita telah menerima dan kita telah belajar apa itu arti bersyukur. Bersyukur ialah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk memuliakan Bapa di surga. Dan di situ terjadi divine exchange. Sehingga apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib, kita bisa menerima semua benefitnya. Amin. Dan pada hari ini kita mau declare bahwa kita telah melihat Tuhan Yesus dengan kacamatanya. Bahwa kita sudah menerima semua kemuliaan yang telah disiapkan untuk setiap kita. Sehingga kita bisa menjalani hari kita tanpa ragu-ragu lagi. Dan dengan kepastian yang datang daripada Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita satukan hati dan kita berdoa. Thank you Jesus. Kami bersyukur karena Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau berperkara atas setiap kami yang ada di sini Tuhan. We want to lift our hands Lord. And we want to worship you Lord. And we want to receive all the goodness that you have prepared for us. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah membawa kami dari satu kemuliaan ke kemuliaan berikutnya. Sehingga kami bisa memandang Engkau as our Lord and Savior. Worthy now to receive power and wisdom and majesty unto you. Christ our King, splendor and honor eternally, worthy now to receive power and wisdom and majesty unto you, Christ our King. Before the throne, as all of earth and heaven hail the King, the Lion and the Lamb, our God, the great I am. To you alone our song forever be. To you alone our star forever play. Holy, holy.
say church, let's sing holy. Holy, holy, holy. Yes. Panggil namanya. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa atas setiap saudara dan saya. Yes. All of the earth is full of your glory. Say holy, 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 holy. Yes. He is the Lord God Almighty, who
untuk Tuhan Yesus, amin. Thank you Jesus for everything that you have done at the cross. We want to worship you in this place. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala untuk memuji Dia. Come on, Bethesda Church. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Thank you Jesus. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Thank you Jesus. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuatkan Kami mau mengucap syukur Tuhan. hati, Kami satukan hati menaikkan untuk pujian, memuliakan nama-Mu Tuhan. dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus buat kemuliaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menjadikan kami milik yang Engkau paling kasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau mengasihi dengan kasih setia yang kekal, dan Engkau memegang seluruh hidup kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. You call me Lord, roll me with your perfect love.
everlasting God and friend. I have seen your faithful hand. In your arms I find my life. In your heart my soul revives. Your presence is my everything. You cause my heart to sing again. I have tasted, I have seen the wonders of your love, my King. Nothing satisfies like you do. Come on, sing. Jesus, it's you. You are the one I want. You are the one who healed my heart, saved my soul, made me whole. I owe it all to you. Call his name. Jesus, it's you. All of my days, it's you. All of my days, I'll seek your face, wrap within your embrace. Jesus, it's you. Mari buka hatimu dari hati yang bersyukur, katakan. You call me Lord. Draw me with your perfect love. Is everlasting God, everlasting God and friend. Yes, it is. I have seen your faithful hand. Sambil angkat tangan kita katakan. In your arms I find my life. In your heart my soul revives. Your presence is my everything. You cause my heart to sing again. Tasted, I have seen the wonders of your love, my King. Nothing satisfies like you do. Call his name, come on. Jesus, it's you. You are the one I want. You are the one who healed my heart, saved my soul, made me whole. I owe it all to you. Jesus, it's you. All of my days, it's you. All of my days, I'll seek your face, wrap within your embrace. Jesus, it's you. Sebab engkau memenuhi seluruh tahun-tahun kehidupan kami dengan kebaikan dan menjadikan masa muda kami menjadi baru sama seperti Raja Wali. Call his name. Jesus, it's you. You are the one I want. You are the one who healed my heart, saved my soul, made me whole. I owe it all
Mari nyatakan secara pribadi, dimanapun saudara berdiri saat ini, katakan, Jesus sees you. say you are the one. Heal my heart. You save my soul. You are whole in Jesus. Jesus sees you. All of my days it's you. All of my days I seek Lord, I will seek. It's you and only you who's satisfied. Thank you Jesus buat kasih-Mu yang besar yang telah melayakkan kami dalam Yesus Kristus. Sehingga hari ini Tuhan Yesus kami menerima kekudusan bukan karena apa yang sanggup kami lakukan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. You are connected with Him. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Seluruh hidupku, Dia mampukan kita melakukan yang Kau inginkan. Dengan iman katakan, tak bisa ku terlepas. Dia genggam tangan kita. Yes. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. We are connected. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Ku aman di dalam-Mu. Sebab firman Tuhan katakan, seperti ranting yang tinggal pada pokok anggur, demikian hidup kita akan selalu tertanam, tinggal dalam Dia sampai selama-lamanya. Sebab di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Kami percaya tangan kananmu yang memegang kami sampai selama-lamanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, yes, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sambil angkat tangan kita tinggi, nyaringkan suaramu dengan iman, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Come on. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cintaku selamanya. Come on. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, yeah. Karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cintaku selamanya. Sekali dengan iman bahwa Dia harapan yang tidak akan pernah hilang. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Kau mencintai kami selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya. Yes. Harapanku tak akan hilang karena kasih Tuhan kita ada. Karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cintaku karena kasih-Mu, karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cintaku selamanya. Firman-Mu yang berkata bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau mengembalikan kemuliaan yang telah hilang. Engkau memberikan anak-Mu datang ke dalam dunia ini. Anak-Mu yang dimahkotai kemuliaan dan hormat. Di dalam Dia tidak ada dosa, Dia tidak mengenal dosa, dan Dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi anak-Mu dibuat untuk waktu yang singkat, lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kehilangan kemuliaan dan hormat. Waktu anak-Mu menggantikan posisi kami di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, kehilangan kemuliaan dan hormat, supaya kami yang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Kami percaya Tuhan, kami semua yang percaya kepada Yesus, hari ini kami sudah dimahkotai kembali
dengan kemuliaan dan hormat. Engkau memandang kami baik sama seperti Engkau memandang Yesus. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau hidup dan berjalan dalam kemuliaan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau kemuliaan yang Kau berikan semakin nyata. Bahkan di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap. Itu sebabnya hari ini kami datang, kami duduk. Kami mau melihat Yesus dalam firman. Dengan muka yang tidak berselubung. Ketika kami melihat Yesus, kami mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kemuliaan itu datangnya dari Roh Kudus yang ada dalam kami. Hari ini, saat ini Roh Kudus akan mengubahkan kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya kami menjadi sama seperti Engkau. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu juga. Saya percaya ada begitu banyak kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang sudah saudara terima dan saudara nikmati dalam hidup saudara. Ingat baik-baik, bagian saudara sebagai manusia yang terbaik yang bisa saudara lakukan dalam hubunganmu dengan Allah adalah menerima, menikmati apa yang Allah berikan. Kemudian mengucap syukur. Kita sudah sama-sama belajar mengucap syukur dalam segala hal minggu yang lalu. Bagian Allah adalah melayani, memberi, memberkati. Jadi keinginan Allah adalah Allah selalu ingin menjadi Allah yang melayani, memberkati, memberi. Bahkan waktu sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saudara, karena Dia Allah yang selalu ingin melayani, memberi, memberkati, waktu sesuatu yang buruk terjadi, Dia turut bekerja, mengubahkan semua yang buruk menjadi kebaikan dalam hidupmu. Itu sebabnya saya percaya waktu saudara mengalami sesuatu yang buruk, justru itulah saatnya saudara bisa melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Kalau saudara terus menerus hidup dalam area nyaman saudara, comfort zone, kemungkinan saudara tidak melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Kemungkinan bisa jadi tidak ada pertumbuhan, imanmu tidak bertumbuh, pengenalanmu akan Tuhan juga tidak bertumbuh. Tapi justru waktu saudara melalui hal-hal yang buruk, saudara bisa melihat dan mengenal Tuhan lebih lagi. Yang membawa saudara kepada berkat dan kemuliaan yang lebih besar. Yang percaya boleh bilang amin. Itulah firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah? Berbuat dosa. Jadi sebelum manusia berbuat dosa, manusia memiliki kemuliaan Allah. Tetapi setelah manusia berbuat dosa, jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah di sini? Kata kemuliaan, terjemahan dalam bahasa aslinya, Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, terjemahannya adalah doxa. Apa itu doxa? Good opinion. Pandangan yang baik. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia memiliki kemuliaan Allah. Manusia memiliki pandangan yang baik dari Allah. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah.
Manusia kehilangan pandangan yang baik dari Allah. Dan yang lebih buruknya lagi, setelah manusia kehilangan pandangan yang baik dari Allah, justru manusia juga kehilangan pandangan yang baik tentang Allah. Ini lebih buruk lagi. Tapi sekalipun demikian, Allah tetap mengasihimu, Dia tetap mengasihi saya. Dia mau mengembalikan kemuliaan yang telah hilang daripada saudara. Bagaimana caranya? Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan 10. Sebab bukan kepada malaikat-malaikatlah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatunya kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Di sini dikatakan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan. Apa maksudnya Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan? Yang dimaksud dengan Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan adalah Allah mau mengembalikan keadaan manusia sama seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa. Waktu Allah menciptakan manusia pertama kali, sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu keadaan di mana manusia memiliki kemuliaan Allah. Sekali lagi saya ulangi. Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan. Maksudnya adalah Allah mau mengembalikan keadaan manusia sama seperti pada waktu Allah menciptakan manusia pertama kali sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu manusia memiliki kemuliaan. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya dikatakan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Maksudnya apa? Yang menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Maksudnya adalah Yesus yang mengerjakan. Allah membawa banyak manusia kepada kemuliaan. Allah mau mengembalikan manusia, keadaannya sama seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa, memiliki kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Yesus yang mengerjakannya melalui penderitaan. Itu sebabnya ayat yang ke-9 berkata, dikatakan demikian ayat yang ke-9, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, tetapi Dia untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah sedikit daripada malaikat-malaikat. Siapa Dia di sini? Yesus, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat. Perhatikan baik-baik, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di sini terjadi pertukaran tempat. Divine exchange. Pertukaran tempat secara ilahi antara saudara dan saya dengan siapa? Dengan Yesus. Seperti satu kalimat shortcut. Tapi di dalamnya ada pewahyuan yang luar biasa. Saya mau saudara mengenal, mengerti pewahyuannya.
Jangan jadikan kalimat ini sebagai mantra, bukan. Tapi ini shortcut yang saya simpan dalam hati saya karena saya tahu pewahyuan di balik kalimat ini. Kenapa saya berani berkata saya orang yang paling disayang sama Tuhan? Karena Yesus yang berkata, aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka, kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya kita menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku dalam engkau, engkau dalam mereka, supaya engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Dan kita tahu di atas gunung, bagaimana Yesus, kemuliaan, kehormatan yang dia miliki, disaksikan oleh Petrus. Petrus melihat, Petrus menyaksikan bagaimana kemuliaan, hormat yang Yesus miliki bermanifestasi. Kapan? Ketika suara itu datang dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama halnya seperti saudara seperti saya. Ketika saudara berkata, saya orang yang paling disayang Tuhan. Kamu gak melihat. Ini divine. Tapi orang melihat. Biarlah dunia ini melihat. Waktu saudara memperkatakan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Dunia akan melihat kemuliaan yang kamu miliki bermanifestasi. Mau pergi ke kantor, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Mau pergi meeting, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Entah gak tahu kenapa saudara presentasi, orang senang sama presentasi saudara. Ada kemuliaan. Amin. Terus perkatakan, saya orang yang paling disayang Tuhan. Dan ini yang paling penting. Ini yang selalu saya tekankan sama saudara selama berbulan-bulan. One thing needful. Selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Berbahagialah saudara. Selubung itu sudah diambil daripada saudara. Tidak seperti orang-orang Yahudi. Yang sampai hari ini Alkitab berkata, waktu mereka membaca kitab Nabi, Perjanjian Lama, Taurat Musa, ada selubung. Sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus di dalamnya. Tapi selubung itu sudah diambil daripada saudara. Amin. Dan waktu kamu menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, lihat Yesus. Kamu mencerminkan. Kamu menjadi sama seperti apa yang kamu lihat. Mencerminkan, artinya apa? Kemuliaan yang kamu miliki, itu bisa dilihat orang. Dari mana kemuliaan itu? Dari Roh Kudus yang ada dalammu. Roh Kudus akan mengubahkan kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga pada akhirnya kamu menjadi sama seperti Yesus. Orang bisa melihat. Orang bisa melihat. Dan ketika kemuliaan Tuhan nyata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bangsa-bangsa akan datang. Raja-raja berduyun-duyun akan datang kepada terangmu. Dan bukan hanya itu. Tuhan berkata, jangan jauh-jauh, lihat dulu sekelilingmu. Orang-orang yang di dekatmu, mereka akan datang kepadamu. Anak-anakmu yang gak tahu sudah kapan lama pergi. Hubungan yang tidak baik antara orang tua dengan anak. Tapi sekarang ketika saudara diubahkan, kemuliaan Tuhan nyata. Ketika mereka melihat, mereka datang. Kok papa saya berbeda ya sekarang ya? Kok mama saya berbeda ya sekarang ya? Mereka mau digendong, mereka mau dekat. Ada revival dalam rumah tanggamu. Terus perkatakan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Orang akan melihat. Sekelilingmu akan terjadi revival. Bukan hanya sekelilingmu, tapi bangsa-bangsa yang datang kepada terangmu. Raja-raja yang datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Apa yang mereka lakukan? Kamu akan heran, kamu akan melihat, kamu akan berseri-seri. Kamu akan tercengang. Mereka kasih bisnis. Mereka kasih kepercayaan. Mereka kasih pekerjaan. Mereka kasih jabatan. Ada transfer kekayaan. Ada transfer kekayaan. Jadi ada hubungan antara kemuliaan dengan berkat. Jangan kejar berkat. Berkat akan datang. Berkat bukan dikejar. Berkat datang dan kamu menerima. Bagaimana caranya berkat itu datang? Biarlah kemuliaan yang Tuhan berikan kepadamu itu bisa dilihat orang. Dan pada akhirnya orang mau mengenal siapa Tuhan saudara. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Jemaat Bethesda,
Hidup dan berjalanlah dalam kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya yang percaya sama Yesus, kita semua, nggak ada yang terkecuali, semua kita sudah memiliki kemuliaan Allah. Kemuliaan yang sama. Nggak ada yang lebih mulia satu dengan yang lain, nggak ada. Nggak ada. Kita menerima kemuliaan yang Yesus miliki, yang dia terima dari Bapaknya, itu kemuliaan yang kita terima hari ini. Kita equal, mulia. Tapi biarlah kemuliaan itu tidak sebatas kamu terima, tapi biarlah kemuliaan yang kamu terima, dunia tahu. Dunia bisa melihat. Dunia harus tahu. Dunia harus melihat. Amin. Selalu perkatakan, saya orang yang pandai sayang sama Tuhan. Selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Kemuliaanmu semakin nyata. Terang Tuhan yang terbit atasmu semakin terang. Kemuliaan Tuhan yang diberikan semakin nyata. Dan orang akan melihat. Dan ketika orang akan melihat, saudara diberkati Tuhan. Tuhan harus memberkatimu. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat siapa Tuhan yang memberkati kamu. Bilang sama kiri kanan, hidup dan berjalan dalam kemuliaan. Sudah diberkati? Belajar sesuatu? Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap seperti sekarang ini. Orang dunia takut, gentar, khawatir, gelisah, stres. Tetapi hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Bangkit, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hari ini kami tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima kembali kemuliaan dan hormat. Dan biarlah kemuliaan itu nyata atas kami hari ini. Semakin nyata di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Dan ketika kemuliaan Tuhan nyata, orang akan datang berduyun-duyun. Kami akan heran, kami akan tercengang, kami akan besar hati. Engkau membuat kami berbeda dengan orang dunia. Orang akan melihat dan pada akhirnya orang ingin mengetahui. Inilah prosperity with purpose. Tujuan Engkau memberkati kami. Supaya pada akhirnya orang bisa melihat dan orang mengenal dan pada akhirnya orang ingin mengetahui siapa Tuhan yang memberkati kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini. Dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan. Oleh darahmu kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita.
mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, nyaringkan suaramu, lebih dari itu katakan bersama dengan iman. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, pekerjaan yang sempurna, penebusan yang sempurna yang Kau berikan kepada kami melalui anak-Mu. Kami yang tadinya kehilangan kemuliaan dan hormat, tapi melalui pekerjaan yang sudah anak-Mu selesaikan, kemuliaan dan kehormatan itu dikembalikan kepada kami. Hari ini kami memiliki kembali pandangan yang baik di mata-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami sama seperti Engkau mengasihi anak-Mu, yaitu Yesus. Dan biarlah kemuliaan yang Kau berikan kepada kami semakin nyata. Semua orang bisa melihat dan semua orang tahu Tuhan. Itu sebabnya kami selalu menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya kami selalu datang ke tempat ini, menempatkan diri kami di bawah firman Kristus. Roh Kudus yang ada dalam kami akan mengubahkan kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga pada akhirnya kami mencerminkan kemuliaan-Mu, orang bisa melihat. Yang tadinya kami sakit, diubahkan menjadi sama seperti Engkau, sehat, tidak ada penyakit. Yang kekurangan, diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, maka setiap bagian tubuh kami yang sakit disembuhkan hari ini. Pintu-pintu yang tidak baik tertutup. Pintu-pintu yang baik Tuhan buka. Kami akan tercengang. Kami akan berseri-seri. Kami akan melihat dan kami akan berbesar hati. Karena ketika Engkau memberikan kemuliaan, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka akan melihat ada orang-orang yang datang memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka akan melihat akan ada orang-orang yang datang memberikan bisnis kepada mereka. Mempercayakan jabatan kepada mereka. Sehingga orang bisa melihat ketika dunia gelap, ketika ekonomi tidak bertumbuh, tapi anak-anak Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Sehingga pada akhirnya kami tahu Tuhan Kau punya tujuan melakukan ini kepada setiap kami. Supaya pada akhirnya orang bisa melihat seperti anak-anak Laban melihat Yakub. Ada kemuliaan kabut. Demikianlah orang-orang akan melihat ada kemuliaan Allah, doksah, kabut yang nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga pada akhirnya mereka mau mengenal dan mengetahui siapa Tuhan yang memberkati kami. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, mereka hidup dan berjalan dalam kemuliaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kemuliaan mereka nyata, bisa dilihat orang. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan terus berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dan pada akhirnya menjadi sama seperti Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.
dosaku. Engkau yang telah datang tinggalkan surgamu untuk membebaskanku. Kalahkan musuhmu tersalib bagiku, kau selalu